morning guys, selamat pagi. Hari ini berapa hari ya setelah pulang? Sabtu kan kita pulang ke rumah, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 4 hari setelah pulang dari rumah ya. Jadi waktu kita kemarin pulang, aku sama Michael pulang dari rumah sakit, kami berdua itu tidak bayar ya uang rumah sakit. Jadi bilnya itu kami tidak bayar karena hari Sabtu, sama perawatnya itu dibilang bilnya akan dikirim ke rumah gitu. Lalu aku barusan dapat surat nih. Ayo kita buka sama-sama ya. Ini bilnya ini. Nah, bilnya ini bisa dibayar di kantor, di rumah sakitnya langsung, atau bayar ke, atau bayar ke ini, convenience store. Yuk kita lihat ya bilnya berapa ya. Waktu Michael itu dia cuma pakai baju ya, baju rumah sakit, makan dari rumah sakit kan tidak gitu. Jadi kita lihat bayarnya cuma 150 yen ya. 150 yen kali 120, sekarang kurs itu 122 rupiah, 1 yen 122 rupiah kurang lebih gitu. Jadi ya sekitar 17.000 ya gengs, 5 hari dirawat. Karena sistem dari asuransi di Jepang itu, lihat nih, dia hobi banget ya. Kenapa sih anak kecil itu hobi banget main ini ya, main vacuum cleaner. Udahlah, biarlah ya gengs, mohon dimengerti, ini realita hidup saya. Jadi begitu. Ini di belakang ini pakaian juga ya gengs, tolong hiraukan. Lanjut. Jadi sistem asuransi di Jepang itu 30% ditanggung sama kita, 70% ditanggung sama pemerintah gitu. Karena kenapa? Karena tiap bulan dari gaji kita itu dipotong untuk bayar asuransi gitu ya. Memang wajib, itu wajib dari pemerintah Jepang. Nah, bagaimana dengan aku yang tidak bekerja, maksudnya lagi cuti merawat anak? Aku tidak dipotong, tapi dulu waktu aku bekerja itu aku sudah dipotong gitu. Aku tidak dipotong, tapi suami saya dipotong gajinya. Begitu. Lalu selain ngurus ini, selain asuransi dari negara, kami juga mengikuti asuransi namanya Kenmin Kyozai. Itu kayak punya swasta berdiri sendiri ya gitu ya, di luar punya pemerintah gitu. Nah, di situ kami per bulan bayar premi total itu, aku cuma mau share aja karena menurut aku ini murah ya. Total itu kami berlima itu bayar sekitar 1 juta per bulan gitu. Kalau anak kita sakit, pas sakit aku biasanya langsung aku telepon, atau siapapun yang sakit ya aku telepon, dirawat ya gengs, ataupun dirawat sehari gitu. Adalah syarat-syaratnya. Aku telepon ke perusahaannya, kantornya, nanti dikirim formulir itu aku pada saat aku pulang, anakku pulang atau siapapun pulang, kita pulang itu kasih ke rumah sakit. Nanti mereka minta dokter untuk mengisi. Kalau sudah selesai semuanya aku kirim balik ke ke perusahaan asuransi gitu aja. Dan 2-3 hari itu langsung uang turun, jadi tidak ribet ya gengs. Begitu. Nah, satu lagi adalah kebijakan dari kota aku tinggal ini, di kabupaten aku tinggal ini, anak-anak, yang namanya anak-anak di bawah 16 tahun kalau aku nggak salah ya, itu semuanya gratis pengobatan. Jadi kamu sakit, pergi berobat, kemudian kamu kamu dirawat, itu gratis. Nah, gratis dan tidaknya itu tergantung kita mau ambil atau tidak gitu ya. Jadi pada saat anak kita lahir, waktu Michael dan Marty lahir itu, aku pergi ke kantor bupati lah istilahnya. Di dalam kantor bupati itu semuanya sudah ada ya, mulai dari asuransi, bikin akte, bikin mau menikah, semua itu di situ, ngurus surat-suratnya. Nah, pada saat aku ke sana ada bagian untuk anak-anak juga gitu ya. Jadi anak-anak itu gunanya apa? Untuk support buat anak-anak kita. Di situ nanti dia kasih formulir, dia bilang kamu mau disupport sama pemerintah atau tidak. Jadi kalau mau kita isi formulir, kita mengajukan. Nah, ada mungkin orang yang kaya sekali ya, kayak contoh pemilik rumah sakit, mungkin mereka tidak ingin ya disupport sama pemerintah. Nah, kalau kami ya
ya siapa yang tidak mau ya, saya kan ya cuma orang-orang biasa kan gitu kan. Jadi kita isi formulir, jadi yang disupport sama pemerintah itu adalah kesehatan gratis, imunisasi gratis, dan juga dapat uang tunjangan kayak uang popok lah istilahnya gitu ya, beberapa juta rupiah ya. Tapi lumayan lah, di Jepang itu beberapa juta, kayak 2 juta 3 juta tuh sebenarnya kalau mau dibilang ya tidak ada nilainya ya, maksudnya karena semua standar barang kan mahal. Tetapi menurut aku itu sangat membantu untuk beli popok ya. Beli popok aja itu sangat terbantu loh, karena kan anak-anak pakai popok, anak-anak minum susu gitu ya. Jadi ya aku sangat bersyukur. Satu lagi itu adalah untuk uang sekolah, gengs. Nah, ada teman YouTube juga kan yang komen gitu. Dia bilang, setahu aku anak-anak Jepang itu sekolahnya gratis. Iya betul, gratis kalau mulai dari TK 3 tahun itu gratis, tetapi untuk daycare kita wajib bayar sendiri. Nah, uang sekolah itu ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah lihat total pendapatan kedua orang tua, total pembayaran pajak, semua itu nanti dikalkulasi kamu berapa per bulan itu berapa bayarnya itu begitu. Terus untuk sekolah daycare kayak gitu juga, itu kita harus isi formulir, terus kita kirim, kita kasih ke sekolah yang kita inginkan gitu, yang kita incar. Nanti sekolah itu walaupun sekolah swasta, dia akan memberikan formulir itu ke pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah yang menentukan, oh ini keluarga ini bisa masuk di sekolah ini, oh tidak ada, oh sudah penuh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ya, sebagai informasi. Nah, untuk sekolah ini aku lumayan stres ya, karena aku sudah cari beberapa, tetapi sempat ditolak juga pernah ya aku ya. Nah, Marty itu sekarang pergi di daycare punyanya rumah sakit aku gitu. Nah, kalau yang punya rumah sakit aku itu tidak perlu kita berhubungan sama pemerintah, tetapi yang sekolah umum yang bisa dimasukin sama siapa aja, maksud aku daycare yang bisa dimasukin siapa aja, itu semuanya ditentukan oleh pemerintah, walaupun kamu sekolah itu sekolah swasta. Jadi kita nggak bisa macam-macam. Terus untuk sistem masuk sekolah, mungkin sekarang Indonesia juga gitu ya. Kalau SD, SMP, kalau TK bebas ya, bisa milih kemana aja, tapi tetap harus bikin pengajuan ke pemerintah daerah gitu. Nah, kalau SD sampai SMA setahu aku itu sekolahnya itu harus berdasarkan wilayah tempat kamu tinggal gitu. Contoh kalau kamu tinggal di daerah Jakarta Pusat, bagian kecamatan apa begitu ya, kecamatan Durensawit, Salemba, itu kecamatan bukan sih, pokoknya kayak gitulah ya. Kecamatan si A, B dan C, kecamatan Apel contohnya ya Marty. Jadi di situ kamu mengajukan dan wajib masuk sekolah di daerah itu. Jadi kadang di Jepang itu juga ya sayang, di Jepang itu juga orang tuh pindah apartemen, cari apartemen di daerah yang sekolah diincar gitu ya. Tetapi kalau untuk ya, oh ke sana, catat mati. Ya, catat mati ya. Hai teman-teman, sorry aku ngomongnya kecil. Jadi hari ini aku mau buat energi bar dari kacang-kacangan, kemudian almond, dari oats dan lain sebagainya ya. Ini biasanya kayak orang bilang tuh apa ya sih ya, kalau orang Maluku bilang tuh kayak noga, mirip kayak noga ya. Tapi ini dari kalau noga tuh kan setahu aku dari Maluku tuh cuma kacang-kacangan doang kan. Nah, ini ada almond, ada biji-bijian yang lainnya. Yuk, sebelum aku tunjukin bahan yang dibutuhkan, di sini aku udah siapkan pinggan untuk taruh energi bar ya, nanti untuk dibentuk ya. Nah, ini sudah aku olesin kertas oven, saya olesin dengan minyak. Isiannya itu kali ini aku pakai almond, aku pakai chia seed. Ini adalah biji wijen. Di sini udah aku siapin ya. Dan ini adalah chestnut. Kalau aku nggak salah, bukan chestnut. Nanti aku tulis di bawah. Lalu dan juga oats. Nah, semuanya itu dicampur seperti ini teman-teman. Oh, aku akan tambahin sedikit
cinnamon ya. Cinnamon itu opsional ya teman-teman. Ini sudah kita campur ya, dan ini semuanya sudah matang, sudah roasted, sudah dipanggang dulu gitu. Aku baru habis tuangin cinnamon. Ini kita campur aja, harus campur rata ya biar dia enak gitu loh, bagus hasilnya nanti. Jadi kita akan buat sausnya. Untuk sausnya yang kita butuhkan adalah lemon, kemudian garam. Ini gula, aku campur gula biasa dan gula merah, dan juga madu ya. Kalau tidak ada madu, kalian bisa tambahkan gula atau bisa ganti dengan maple syrup. Ini sudah panas ya. Sekarang akan aku masukin gula, pokoknya semuanya kita masukin aja. Aku akan tambahin madu ya teman-teman. Jadi ini akan kita masak sampai dia menggelembung ya. Pokoknya menggelembung. Menggelembung maksudnya itu apa ya? Mendidih gitu loh, mendidih yang gelembung-gelembungnya tuh keluar semua. Terus kita aduk. Nah, kalian lihat dia sudah mulai membuih ya, sudah mulai keluar buihnya, tapi bukan seperti ini, belum ya. Tunggu lagi sampai buihnya tuh gelembungnya besar-besar. Ini sudah hampir ini teman-teman. Jadi kita lihat sudah hampir ya, tapi ini aku masih tunggu beberapa menit lagi. Ini sudah hampir ini teman-teman. Jadi gelembungnya itu aku pengen dia sedikit lebih besar lagi ya keluarnya. Oke, aku pikir ini sudah cukup ya teman-teman. Bubble-nya udah keluar banyak. Sekarang nanti kita pindahkan ke mangkok yang tadi udah berisi kacang-kacangan. Ini panas ya, dan penuh, jadi harus pelan-pelan. Oke, aku pindahkan, aku isi semuanya di dalam satu sekaligus ya semuanya ya teman-teman, jangan ragu dan bimbang. Lalu kita aduk, harus aduk, jangan sampai dia lengket ya, caramelize, jadi lengket. Jadi ini harus diaduk rata. Habis aduk rata langsung kita pindahkan di cetakan teman-teman, karena ini kan mumpung lagi panas kan. Ini aduk lagi, pokoknya aduk terus. Sorry, aku matiin itu deh, mengganggu konsentrasi berbicara ini. Aduk lagi. Ini enaknya pakai sendok ya, spatula, kalau nggak pakai sendok kayu, sendok nasi juga oke ya. Lalu ini saya campur dulu biar rata semuanya. Oke, sudah mantap pembahanan. Lalu ini akan aku pindahkan. Baik, sekarang saya pindahkan ke pinggannya ya. Aduh, saya ini abal-abal ya, jadi tadi agak gelap ya gengs, jadi saya nyalain dulu nih. Nah ini nih kacang-kacangan ini bebas ya teman-teman, bebas, mau oat semua juga oke, oat sama kacang aja oke, mau kasih pistachio juga oke, biji matahari juga oke ya. Yang penting jangan beras ya, jangan ya gitu.
Aku nggak tahu deh, ada yang taruh beras nggak sih, beras yang belum matang. Pokoknya semua yang sudah dipanggang ya, yang sudah di roasted. Gitu. Ini sudah. Saya ini bikin 2 bahan ya. Nanti saya tulis di resep itu cuma resep 1 bahan saja. Karena saya memang sengaja mau bikin banyak, jadi stok. Nah, ini healthy snack juga daripada kita beli di luar. Nah, atasnya ini bisa dikasih coklat juga oke ya. Tapi saya tidak mau kasih coklat karena menurut saya ini sudah banyak kalorinya ya. Saya harus gigit sampai titik terakhir ini. Pancinya harus benar-benar bersih. Oke, sekarang ini yang paling penting, jangan sampai ada udara yang masuk ya. Jadi kita harus tekan-tekan. Kita harus tekan-tekan. Nah, ini tekannya ini aku pakai gelas ya. Ini cuma meratakan saja teman-teman. Kita ratakan saja dulu ini ya. Sebentar. Di sini aku punya sendok. Biar dia itu bantet dan bagus itu harus ditekan dengan kekuatan yang maksimal ya. Pakai tenaga dalam juga bisa, jangan pakai, kalau pakai tenaga dalam tenaga dalam lagi, maksudnya apa, sudah ini ngomong sambil masak ini. Pokoknya tekan lah ya, itu tenaga dalam, jangan pakai tenaga ilmu gelap saja yang penting ya. Udah, ini sudah. Lalu kalau gue lihat ini udah, kalau ada yang mau sampai sini aja it's okay ya, tapi saya itu tidak mau. Kalau saya itu harus tekan sampai titik darah pakai tenaga kayak gini nih. Saya akan tekan dengan baking paper lagi ya. Aku tekan pakai tangan sampai dia rata ya. Dan ini akan kita biarkan dia dingin. Kalau kalian tidak punya baking paper, kalian bisa ganti dengan kertas minyak, bisa ganti dengan aluminium foil, tapi harus dilapis 2 karena nanti aluminium foil itu dia rusak-rusak. Jadi lapis 2 gitu aluminium foilnya. Kemudian bisa pakai kertas wrapping. Sebentar saya tunjukin. Wrapping kayak gini ya. Tapi kalau ini dia biasanya ada yang tidak tahan panas, tidak tahan sama microwave. Saya tidak sarankan. Jadi kalau tidak ada tidak apa-apa. Yang penting pastikan bahwa Anda sudah mengoles, kalian teman-teman sudah mengoleskan minyak pada tatakan kalian. Terus sama pastikan, contoh kalau pakai gelas, tekan pakai gelas aja gitu. Dan gelas ini juga kita olesin pakai minyak supaya gula-gula itu dia tidak menempel di sini. Gula gitu ya teman-teman. Yuk lanjut. Saya lagi tekan lagi. Jadi saya mau tuh dia mantap ya. Nah kalau dia hangat semuanya tuh dia akan, adonan ini kan dia akan lembek ya, tapi kalau dia sudah kering, sudah set, itu dia akan keras. Jadi sama seperti kayak energi bar. Jadi atasnya itu nanti kayak gini nih, lihat seperti ini. Aku akan tutup lagi dan masukin ke lemari es. Malam teman-teman, ini jam 7 malam. Aku pikir ini setelah 3 jam aku bikin energi barnya ya, granola bar tentunya. Dan mari kita lihat, tadi aku intip sebentar ya, sepertinya itu dia sudah jadi ya. Aku keluarin dulu, Marti lagi main mobil-mobilan ya di bawah situ tuh. Mereka berdua sudah mandi, makan, sudah rapih lah ya istilahnya, walaupun belum pakai celana. Yuk, mari kita fokus ke ini aja ya, granola bar kita. Ken belum pulang, tetap ya belum pulang kerja. Ini hari Jumat, dia belum pulang kerja. Aku akan potong ya teman-teman. Dia sudah, oh iya, dia sudah dingin, sudah tidak panas. Dia akan aku keluarkan. Oh, bentar. Tidak mau ya. Kita
Kita cari garpu. Tidak mau dia. Oh, harus diinin dulu. Berikan ruang. Oke. Kita coba lagi. Oke. Dia agak sedikit ini ya. Tapi ini sudah nih. Ada minyaknya di bawah sini akan aku seperti ini teman-teman. Jadinya aku sobek dulu sampingnya biar kalian bisa lihat ya. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Nih. Oke, akan aku potong ya. Aku mau coba ya, gengs. Berasa kayak ada lemon-lemonnya ya. Ini aku nggak mau, aku akan potong bayi dikit aja. Aku makan segini aja. Coba. Asam manis gitu loh, gengs. Kalian bisa kurangin lemon ya. Kalau kalian nggak suka rasa asam-asam lemon gitu. Michael, celana mana? Aduh.